Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Fernando STMT, dosen dari Politeknik Pekerjaan Umum pada program studi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung. Izinkan kami menyampaikan video pembelajaran yang kami rancang guna memenuhi persyaratan sertifikasi dosen. Di mana mata kuliah yang akan kami sampaikan adalah Teknologi Konstruksi Beton 1 pada sub CPMK Analisis dan Desain Balok Persegi Bertulangan Tunggal. Pembelajaran pada video ini didasarkan kepada pendekatan pedagogik dan interaktif yang memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan analitis dan aplikatif yang dapat diterapkan pada dunia konstruksi. Kemudian, metode student-based learning juga akan kami optimalkan agar mahasiswa berperan aktif dalam proses pelajaran, baik melalui diskusi analisis, kasus, maupun simulasi dan tanya jawab seputar materi yang akan diajarkan. Untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dari mahasiswa, video pembelajaran ini menggunakan pendekatan visualisasi dan demonstrasi teknik konstruksi serta video interaktif yang membantu mahasiswa untuk menghubungkan teori dengan praktek di lapangan, dan selain itu setiap bagian dari materi akan disertai dengan studi kasus dan penerapan SNI yang berlaku sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan teori dan praktek nyata sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Baiklah, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Teknologi Konstruksi Beton Bertulang ini, di mana pada pada RPS ini kami juga sudah menyusun ya sesuai dengan ketentuan mulai dari capaian pembelajaran lulusan, kemudian juga capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian kemampuan akhir tiap-tiap proses belajar atau sub CPMK dari hal-hal yang kita sampaikan pada pembelajaran serta korelasi CPMK terhadap sub CPMK. Berikut ada juga bahan kajian yang kami coba sampaikan, termasuk dengan daftar pustaka untuk menyusun materi ajar ini ya. Nah, di sini juga kita sudah menyusun RPS lengkap dengan minggu per minggu ya. Nah, di sini pada yang akan kami sampaikan adalah pada minggu kedua ya, pada persyaratan dari sertifikasi dosen ini, yaitu tentang pelaksanaan standar mutu teknis pada balok persegi bertulangan tunggal ya, sesuai dengan NSPK. Di sini ada kriteria penilaian ya, kemudian metode pembelajaran, kemudian juga ada aspek-aspek indikator penilaian ya dan bobotnya. Kemudian kami sudah susun untuk mata kuliah ini selama 16 minggu, di mana di sini juga kami sampaikan terkait dengan rubrik penilaian ataupun proses penilaian dari mahasiswa ya, kemudian juga detail persentase per pertemuan ya, per studi kasus, bobot daripada penilaian per pertemuan. Kemudian di sini nanti akan kita laksanakan full sampai pertemuan akhir ya. Nanti kita akan hitung berapa nilai mahasiswanya. Ya, kemudian berikut adalah peta analisa pembelajaran atau peta capaian pembelajaran kuliah ya. Jadi di sini sudah disusun dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir ya, termasuk nanti entry behavior line ya, dalam rangka untuk mempersiapkan preliminary course yang harus mereka selesaikan sebelum mengikuti pembelajaran ini ya. Di sini sudah dijelaskan mereka harus mempelajari terlebih dahulu gambar teknik, mekanika teknik, fisika, matematika dan sebagainya. Nah, ini sebagai syarat untuk mengambil mata kuliah. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan topik pada pertemuan kedua, yaitu tentang kasus lentur balok persegi bertulangan tunggal. Nah, di mana capaian pembelajaran yang akan diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan, melakukan dan mengetahui konsep pembebanan pada balok beton bertulang dan aplikasinya pada sistem struktur,
Kemudian persyaratan perencanaan lentur balok berdasarkan SNI 2847 2019. Kemudian analisis lentur penampang balok persegi bertulangan tunggal. Kemudian penentuan spasi tulangan dan ketentuan selimut beton. Kemudian bagaimana proses desain lentur penampang balok persegi bertulangan tunggal. Selanjutnya paparan akan kami lakukan di dalam kelas pembelajaran. Semoga dapat memenuhi persyaratan untuk sebagai sertifikasi dosen untuk kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, terima kasih ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait konsep balok dan analisa desain struktur balok persegi bertulangan tunggal ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terhadap balok persegi bertulangan tunggal. Kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas ya. Yang pertama teman-teman, kita akan menyajikan bagaimana konsep pembebanan yang terjadi pada suatu balok ya. Kita tahu bahwasanya pada mata kuliah di semester 1 kita sudah mempelajari ada bermacam-macam beban. Beban terpusat, beban merata ya, beban segitiga, beban lingkaran dan sebagainya. Kemudian jenis bebannya juga bermacam-macam. Ada beban hidup, beban mati, beban angin dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, tentu saja di negara kita ada persyaratan yang harus dipenuhi ya. Apa itu? Untuk SNI-nya adalah SNI 2847 2019 ya. Ini yang mengatur keseluruhan mengenai struktur beton bertulang termasuk balok ya. Nah, kita akan melihat di pasal-pasal berapa sih persyaratan yang mengatur mengenai struktur balok ya. Yang ketiga, kita belajar menganalisis lentur berhubungan dengan momen lentur ya, penampang balok persegi beton bertulangan tunggal ya. Kemudian yang keempat adalah penentuan spasi tulangan dan selimut beton. Yang kelima adalah desain lentur penampang balok persegi bertulangan tunggal. Nah, pada sesi 1 ini kita akan membahas sampai kepada yang nomor 3 ya. Tidak lebih ke baru sampai yang ke nomor 3. Baik, kita lihat mengenai konsep pembebanan ya. Nah, kita tahu bahwasanya mengenai pembebanan ini ada bermacam-macam ya. Yang pertama disebut dengan gravity load. Gravity load itu adalah berhubungan dengan beban yang vertikal dari atas ke bawah ya, yang berhubungan dengan gravitasi. Yang pertama apa? Adalah dead load atau disebut beban apa? Beban mati. Ya, jadi contohnya apa nih beban mati itu? Yaitu berat dari semua bagian struktur bangunan yang bersifat tetap. Ya, contohnya apa nih? Ya, yang pertama adalah unsur-unsur daripada finishing, mesin-mesin, peralatan yang tetap, ya, dan bagian yang terpisahkan dari bangunan tersebut, ya. Termasuk beban ini adalah beban struktur, beban pipa, beban saluran listrik, AC, lampu, penutup lantai dan plafon. Itu masuk kepada beban mati. Nah, beban struktur ini adalah berat sendirinya, ya. Ini yang termasuk beban mati. Nah, ini rinci beratnya per meter kubik ya. Kalau baja itu 7.850, beton 2.200, beton bertulang 2.400. Nah, kira-kira segini berat beban per meter kubik, ya. Kalau untuk yang per meter lari seperti beban spesi dari semen, dinding bata, setengah bata, ya, ini ada juga berat sendirinya termasuk genting, ya, ubin dan sebagainya. Nah, ini yang akan membebani elemen struktur kita. Nah, itu disebut dengan beban mati. Yang kedua adalah beban hidup, ya. Beban hidup adalah yang sifatnya berpindah-pindah. Yang sifatnya apa? Berpindah-pindah. Nah, di sini apa contohnya? Ya, di sini contohnya manusia, ya, perabotan yang dapat dipindah-pindah, kemudian beban kendaraan dan barang-barang yang lain yang sifatnya portable, tidak menetap, ya, seperti meja ini, masuknya beban hidup apa mati? Hidup, karena dia sewaktu-waktu bisa dipindah. Jelas? Oke, baik. Yang ketiga, ya, sebelum masuk yang ketiga, kita melihat dulu di SNI 1727 2020. Sudah dijelaskan secara rinci mengenai pembebanan untuk material-material seperti kursi,
ya, pada lobi kursi yang dapat dipindah dan sebagainya. Di sini sudah ada bebannya, ya, sekitar kalau kursi ini contohnya 2,87 kN per meter persegi, ya, dan sebagainya. Di sini sudah diatur mengenai pembebanan di SNI 1727/2020. Tadi kita berbicara terkait dengan gravity load, ya. Kemudian selanjutnya kita berbicara terkait dengan lateral load. Ya, lateral itu adalah beban yang bekerja arah horizontal. Tadi arah vertikal, ya, atau gravity. Sekarang horizontal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah wind load. Ya. Itu beban apa itu wind load? Angin, ya. Jadi beban angin. Jadi di sini ada juga ketentuannya, kalau di tepi laut, ya, sejauh 5 km beban anginnya lebih kurang 40 kg per meter persegi. Nah, ini diatur juga di SNI untuk beban angin, ya. Jadi ini hanya contoh saja. Kemudian yang kedua adalah beban gempa atau earthquake load, ya. Beban gempa ini juga sangat signifikan karena di Indonesia sendiri adalah daerah-daerah yang rawan terhadap gempa, ya. Maka dari itu beban gempa juga harus kita perhitungkan. Cuman pada mata kuliah ini kita belum menggali secara dalam terkait beban gempa dan beban angin, ya. Beban angin dominan nanti menerpa itu struktur baja. Kalau beban gempa itu dipelajari di mata kuliah semester 5, ya, di perancangan gedung. Kira-kira seperti ini, ya, untuk taksiran penampang balok, ya. Jadi kalau kita berbicara balok, biasanya tinggi balok tersebut adalah 1/10 sampai 1/12 dari panjang baloknya. Kalau panjang baloknya 4 meter, berarti ketinggian baloknya antara 1/10 sampai 1/12. Kemudian balok anak kira-kira 1/14 sampai 1/15, ya, dari panjang balok, ya. Kalau untuk cantilever adalah 1/5 dari panjang baloknya. Kemudian untuk lebar balok itu 1/2 sampai 2/3 dari tingginya, ya. Nah, untuk rinci ada diatur di SNI, ya, seperti ini. Oke. Kemudian distribusi pembebanan, ya, distribusi pembebanan sendiri pada elemen struktur berbentuk seperti ini, ya, dimana kalau struktur kita itu panjang dan lebarnya sama, maka ketika antara keempat sisi balok, ya, ditaruh plat, maka bebannya tinggal kita bagi diagonalnya, maka akan mendapat beban di semua sisi berbentuk segitiga, ya, berbentuk segitiga sama sisi, ya, karena dia itu dibagi secara bujur sangkar, ya. Berbeda kondisi kalau seandainya balok kita penampangnya itu terdapat plat lantai yang mana ada balok yang pendek, ada balok yang panjang. Maka pembagiannya seperti ini, ya. Tetap kita bikin garis 45, ya. Kemudian di sini juga garis 45, nanti kita tarik lurus. Bagian yang panjang nanti akan menerima beban trapesium, Bagian sisi pendek dari balok akan menerima beban segitiga, ya. Kira-kira seperti ini. Nah, jika panjang balok kita sisi panjangnya 2 kali lebih daripada 2 kali sisi pendek, ya, panjang balok bentang panjang terhadap bentang pendeknya lebih dari 2 kali, maka dia itu dibebankan seperti beban persegi panjang, ya, yang mana akan dipikul oleh balok sisi panjang kiri dan kanan. Kenapa demikian? Karena diasumsikan balok sisi pendek ini akan menerima kecil saja, jadi diabaikan. Maka seluruh beban diasumsikan dipikul oleh sisi balok sisi yang panjang, ya, kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini untuk perhitungan beban plat lantai yang akan didistribusikan ke balok, ya. Ingat, balok fungsinya adalah untuk mendistribusikan beban yang dipikul oleh plat lantai, ya. Apa saja bebannya? Yang pertama adalah berat sendiri plat. Itu sebesar 288 kg per meter persegi. Finishing setebal 2 cm itu 42 kg per meter persegi. Marmer setebal 1 cm 24 kg per meter persegi. Sampai nanti plafon, ducting, ya, nanti ditotalkan 397. Nah, ini beban mati yang akan dipikul oleh balok, ya. Kemudian apartemen, untuk beban hidupnya, apartemen sudah diatur di SNI, ya, kira-kira beban hidupnya sebesar 250 kg per meter persegi.
Nah, seperti ini kira-kira distribusi pembebanan. Nah, ini contohnya kalau posisi struktur kita seperti ini, ya, ini balok anak, ya, ini balok induk, kemudian distribusi pembebanannya seperti ini yang akan dari plat lantai yang didistribusikan ke balok sisi panjang dan sisi pendeknya, ya. Oke, kita lanjut kepada persyaratan perencanaan lentur balok berdasarkan SNI 2847 2019, ya. Nah, secara umum ketentuan perencanaan elemen balok diatur di SNI ini, ya, yaitu pada halaman 178, ya, di mana pada bab ini hanya akan dibahas mengenai pasal-pasal terkait perencanaan lentur saja. Adapun poin-poin yang perlu diperhatikan terkait dengan perencanaan lentur balok adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan umum, ya. Ketentuan umum ini ada di pasal 9.2, di mana dalam bagian ini dijelaskan terkait material, ya, kemudian sambungan ke komponen lainnya, kemudian stabilitas dan konstruksi balok T, ya. Namun di bab ini hanya dijelaskan terkait ketentuan material. Ketentuan material dibahas pada SNI pada pasal 9.2.1, yang dimana disebutkan bahwa yang pertama adalah properti desain beton harus dipilih sesuai dengan pasal 19, ya. Maksudnya adalah bagaimana properti dari beton yang akan kita pilih itu menyesuaikan kepada pasal yang 19. Kemudian properti desain tulangan baja, ya, disesuaikan dengan pasal 20. Kemudian ketentuan penanaman tulangan disesuaikan dengan pasal 20.7, ya. Kenapa demikian? Karena di SNI 2847 ini sudah menyusun elemen berdasarkan load pad. Load pad itu adalah distribusi alur gaya dari struktur atas sampai ke struktur bawah. Terkadang dia berada pasal tersebut di tempat yang sesuai dengan pembahasan seperti balok. Terkadang dia berada di pasal lain yang sejenis, ya, pada pembahasan yang lain, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah batasan desain, ya. Ketentuan batasan desain yang terdapat dalam SNI ini pada pasal 9.3 ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama adalah tinggi balok minimum, ya. Di sini tinggi balok juga dibatasi, ya. Minimumnya berapa, gitu kan? Nah, penentuan tinggi balok minimum itu pasal 9.3.1. Tujuannya apa sih kok balok itu tinggi minimumnya perlu ditetapkan, ya. Ini gunanya untuk menjamin lendutan yang terjadi pada balok masih dalam batasan yang diizinkan. Masih dalam batasan yang diizinkan. Nah, kemudian batasan lendutan. Ingat, balok itu kalau dibebani dia akan mengalami lendutan. Ya. Jadi balok yang direncanakan selain diatur memiliki tinggi minimum, juga perlu diatur memiliki lendutan izin, ya. Kalau dia lendutannya terlalu ekstrim akan menyebabkan konstruksi kita tidak stabil, ya. Posisi lantai kita bisa berubah, ya. Dan nanti tempat menumpunya elemen plat juga akan ada deformasi di situ, ya. Maka dari itu ada lendutan izin yang bisa terjadi saat memikul beban layan, ya. Nah, ini diatur lendutan izin ini pada pasal 24.2, ya. Kenapa semua harus ada pasalnya? Negara kita adalah negara yang punya batasan dan standar pertanggungjawaban. Jadi batasan-batasan tersebut harus diikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya. Kemudian yang ketiga, batas regangan, ya. Pada tulangan tarik balok, ya, untuk balok non pertegang dengan nilai PU kecil dari 0,1 FC prime kali agros, ya, maka batas regangan yang terjadi pada tulangan tarik adalah sekurang-kurangnya epsilon T adalah 0,004. Itu adalah regangan tarik yang terjadi pada elemen balok minimum 0,004, ya. Hal ini sesuai dengan ketentuan SNI pasal 9.3.1. Hal ini berarti dalam perencanaan lentur balok, elemen balok diizinkan dalam kondisi transisi atau terkendali tarik, ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut apa itu kondisi transisi atau terkendali tarik, ya. Namun dengan catatan bahwa meski dalam kondisi transisi batas regangan atau epsilon T harus lebih besar sama daripada 0,04. Tidak boleh kurang, ya. Regangan yang terjadi itu tidak boleh kurang daripada 0,04.
Kemudian yang keempat, ketentuan kekuatan perlu, ya, atau momen ultimate, ya. Tadi kita tahu di mekanika teknik, momen ultimate itu adalah momen maksimum yang terjadi pada penampang balok. Nah, itu disebut kuat perlu, yaitu beban itu yang perlu dipikul, ya. Maka kuat perlu dari perencanaan struktur balok terdapat dalam pasal 9.4. Dalam hal ini momen yang digunakan harus dihitung berdasarkan kombinasi pembebanan yang ada di SNI. Ya, jadi beban itu tidak bisa bekerja sendiri. Ya, biasanya dia akan berkombinasi, ya. Contoh beban hidup dan beban mati. Ya, seperti di kelas ini ada beban matinya dan ada beban hidupnya. Angin juga ada beban anginnya. Kemudian gempa datang, ya, semua itu akan terkombinasi jadi satu. Ya, nggak bisa kita pilih gempa aja dulu, beban hidup aja dulu, beban mati dulu, tidak bisa. Semua terkadang datang di luar perkiraan. Maka ada kombinasi pembebanan yang kita simulasikan supaya ketika kombinasi apa yang terjadi pada gedung tersebut, kita sudah persiapkan elemen struktur kita bisa memikul beban yang bekerja. Yang kelima, kuat rencana atau momen nominal. Jadi momen nominal ini harus lebih besar daripada momen ultimate atau kuat perlu, ya. Supaya apa? Supaya dia mampu memikul beban. Nah, inilah yang disebut dengan kapasitas penampang balok atau momen nominal. Yang keenam adalah batasan tulangan lentur, ya, mengenai luas tulangan minimum juga diatur di SNI ini supaya nanti balok kita aman, ya, dan meskipun gaya yang dipikul tidak membutuhkan tulangan sama sekali, tetapi tetap harus dipasang tulangan lentur minimum, ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu analisis lentur penampang balok persegi bertulangan tunggal. Nah, kira-kira apa yang harus kita kuasai nih untuk memahami balok persegi bertulangan tunggal? Ya, yang pertama kita harus pahami konsep balok persegi bertulangan tunggal yang biasa kita sebut dengan blok tegangan Whitney. Blok tegangan Whitney. Jadi ini harus dihafalkan dan difahami setiap notasi dan prosedurnya. Setiap notasi dan prosedurnya. Prosedurnya sangat sederhana sekali dan mudah untuk dihafal atau difahami, ya. Setelah kita pelajari konsep blok tegangan Whitney dan kita tahu prosedur pengolahan datanya, maka kita cek, ya, bahwasanya VMN atau kapasitas balok harus lebih besar daripada beban yang dipikul atau momen yang bekerja. Itu tujuan kita mempelajari kapasitas atau analisa balok persegi bertulangan tunggal ini. Terakhir kita pastikan penampang kita itu semua masuk ke dalam terkendali tarik. Terkendali tarik tadi adalah epsilon T-nya harus besar sama dari 0,004. Ya. Meskipun sebaiknya epsilon T itu besar daripada 0,05. Tapi ketika dia 0,04 besar dari ini sudah cukup oke, ya. Sudah cukup oke. Kemudian kita pastikan juga rasio tulangan kita lebih besar daripada rasio tulangan minimum, tetapi lebih kecil daripada rasio tulangan maksimum. Jadi dia rasio tulangan kita berada antara rasio tulangan minimum dengan rasio tulangan maksimum. Atau di sini bisa juga kita similarisasi, ya, bahwasanya luas tulangan berada di antara luas tulangan minimum dan luas tulangan maksimum. Jadi ada batasannya. Ada apa? Batasannya. Oke. Mari kita lihat, ya. Pada semester 1 kita sudah mempelajari mengenai balok yang diberikan beban merata, ya kan? Yang diberikan beban merata. Nah, di sini terlihat waktu kita membebani sebuah balok, ilustrasinya sama seperti kita menekan sebuah spon. Menekan sebuah spon. Mari kita lihat spon ini sebelum ditekan, semuanya kan garis ini akan sama panjangnya semuanya. Ya, jarak antar garis ini panjangnya sama semuanya. Ketika didorong dan ditekan, yang di atas itu dia mengerut, merapat garisnya, ya kan? Kalau spon ini dilepas, jarak antar garis di penampang ini dia akan sama semua. Tetapi ketika dia diberikan gaya, di atasnya tertekan, merapat dia, di bawahnya tertarik, merenggang. Kelihatan ya? Bagian bawah ini dia merenggang, di atasnya dia merapat atau tertekan. Kalau kita lepas gimana kira-kira bentuknya?
Kembali lagi ya, sama rata semuanya, panjang atas dan bawah sama. Nah, maka dari itu untuk mengantisipasi dia merengkah ataupun dia mengalami tarikan atau tension, maka dikasihlah tulangan. Maka balok tersebut perlu dikasih apa? Tulangan. Ya kan? Persis seperti apa yang kita lakukan sebelumnya di pengujian lentur balok. Karena nggak ada tulangannya, baru rengkah sedikit dia sudah patah. Sudah apa? Sudah patah, ya kan? Maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu dikasih tulangan, ya, perlu dikasih tulangan. Oke, mari kita lihat kepada penampang balok, ya. Di sini terlihat bahwasanya pada balok persegi bertulangan tunggal ada beberapa notasi yang akan kita pelajari. Yang pertama, B kecil adalah lebar daripada balok. Kemudian tinggi balok itu adalah H. Kemudian D kecil adalah tinggi efektif daripada penampang balok. Ya, tinggi efektif penampang balok adalah jarak dari as tulangan tarik. As tulangan tarik itu adalah diameter tengah dari tulangan bagian bawah. Ya, kenapa disebut tulangan tarik? Karena posisinya di bawah. Ya. Karena posisinya di bawah. Kenapa kok disebut tulangan tarik? Karena posisinya di bawah dan bagian bawah itulah disebut dengan zona tarik atau tension. Tadi kan dia memanjang ya kan? Kalau di atas tertekan, kalau di bawah tertarik. Maka disebut tulangan tarik ini kalau posisinya di bawah dan di tengah bentang. Kemudian C adalah sumbu netral. Ini posisi sumbu netral. C ini adalah tinggi garis netral ya. Jadi sumbu netral itu garisnya ini, sedangkan C itu adalah tinggi garis netral atau jarak dari sumbu netral ke serat tekan terluar. Jarak dari sumbu netral ke serat tekan terluar itu adalah C kecil. Kemudian AS adalah apa? Luas tulangan. AS apa? Luas tulangan. Nah, mari kita lihat ke sini, ya. Ketika suatu balok dibebani, kita sudah tahu tadi kan, bagian atas tertekan, bagian bawah tertarik. Ya, atas tertekan, bawah tertarik. Kalau kita masukkan ke diagram regangan yang terjadi, ya, maka kita asumsikan seperti ini bentuknya, di mana epsilon aksen CU ini adalah regangan beton, ya, pada serat tekan itu sebesar 0,003. Ya, kemudian di bawah adalah epsilon T atau regangan pada tulangan baja, ya, regangan pada tulangan baja. Jadi epsilon CU ada konkretnya kan, berarti pada beton. Epsilon T berarti pada baja, ya kan? Nah, karena di sini kita tidak mengenal tarikan pada beton karena nilainya kecil. Karena kita tahu beton itu lemah terhadap tarik, ya. Kuat terhadap tekan, lemah terhadap tarik. Sementara sebaliknya, baja lemah terhadap tekan, kuat terhadap tarik. Nah, maka bagian yang tertekan itu kita notasikan si beton yang memikulnya, bagian yang tertarik itu si bajanya yang akan memikulnya. Nah, kemudian jarak antara sumbu netral terhadap as tulangan tarik itu adalah tinggi efektif atau D kecil kita kurangi dengan C kecil atau tinggi garis netral, ya, atau D dikurangi C. Jarak dari sumbu netral ke as tulangan tarik adalah D dikurangi C. Nah, ketika garis ini kita tarik sebesar 0,003, ya, kemudian epsilon T ini kita asumsikan besarnya 0,002. Datangnya dari mana? Yaitu adalah FY, ya, mutu baja dibagi modulus elastisitas baja. 400 dibagi 200.000 MPa. Berarti epsilon T itu sebesar 0,002. Nah, kita tarik garisnya ke bawah. Nah, posisi perpotongan antara transisi antara tekan dan tarik, ini zona tekan. Zona tekan yang ini ya, segitiga yang atas, segitiga yang bawah adalah zona tarik. Nah, dapat kita lihat di sini, zona tekan yang bagian segitiga yang bagian atas, zona tarik adalah segitiga yang bagian bawah. Nah, posisi di mana dia berpindah ini yang disebut dengan sumbu netral. Ya, sudah terbayang teman-teman semuanya yang mana zona tekan dan zona tarik? Oke, baik.
kita lanjutkan. Nah, ingat di SNI diatur kita harus mengkondisikan balok kita berada pada terkendali tarik atau dominan tarik, ya, bukan pada dominan tekan. Kenapa demikian? Dominan tekan terjadi pada saat tulangan terlalu banyak. Pada saat tulangan terlalu banyak, ya. Yang mengakibatkan balok akan runtuh tiba-tiba. Jadi tulangan terlalu banyak juga tidak bagus, ya. Sementara penampang dominan tarik ini, ya, jumlah tulangannya sesuai dengan regangan yang terjadi ataupun bentuk penampang balok kita. Jadi tidak terlalu banyak, ya. Yang mana dibatasi regangan yang terjadi itu lebih besar daripada 0,004. Kalau tulangannya terlalu banyak, dia itu sulit meregang karena tulangan yang nahan banyak sekali. Akhirnya mirip seperti waktu kita tes tekan beton, tiba-tiba meledak dia, ya, sehingga baloknya hancur. Maka gedung akan runtuh tiba-tiba, ya. Nah, jadi kita lihat simulasi dari dua kondisi ini. Oke, yang di sebelah kiri ini adalah percobaan. Nah, seperti ini. Kita percepat saja. Nah, runtuhnya langsung di satu titik. Langsung kolaps seperti ini. Kalau dibebani. Di sebelah kanan, di sini terlihat retaknya menjalar, ya, bertahap. Jadi tidak langsung kolaps seperti ini. Ya, ini betonnya hancur tiba-tiba. Sedangkan ini baloknya melendut, di mana terjadi retakan secara bertahap. Menunjukkan balok beton pada baloknya tersebut mengalami retak, tetapi ditahan oleh regangan tulangan, ya. Jadi dia melendut, tapi terdistribusi secara merata. Beda dengan hal yang seperti ini. Maka dari itu yang dipersyaratkan adalah penampang yang dominan tarik, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ilustrasi, ya. Kondisi seimbang. Epsilon T sama dengan epsilon TY, ya, kondisi yield tadi nilainya 0,002, ya. Kemudian penampang dominan tekan itu epsilon T atau regangan yang terjadi lebih kecil daripada epsilon T yield. Kemudian penampang dominan tarik epsilon T-nya lebih besar daripada 0,005, ya. Nah, di sini epsilon TY nilainya tadi berapa? FY dibagi ES. FY 400 dibagi ES 200.000 itu 0,002. Kalau dia sama epsilon T kita 0,002, maka kondisi seimbang. Kalau dia lebih kecil daripada 0,002 disebut dominasi tekan. Jika dia epsilon T kita lebih besar daripada 0,005 itu disebut dominan tarik. Kalau regangan yang terjadi antara 0,002 dan 0,005 disebut transisi. Disebut apa? Transisi. Nah, jadi epsilon T yield itu berapa? Itu 400.000 dibagi 200.000 yaitu 0,02. Oke, kita lihat ke sini, teman-teman. Nah, kita sudah tahu tadi D. Oke. Siapa yang bisa menjawab apa itu D kecil notasinya? Oke, silakan. D kecil itu tadi notasi untuk tinggi efektif. Tinggi efektif, ya. Berarti apa itu tinggi efektif? Untuk tinggi efektif itu jarak antara as tulangan tarik ke serat tekan terluar. Tekan terluar. Jadi as tulangan tarik ini, ya. Serat tekan terluar adalah bagian atas ini yang kena tekan. Maka D kecil apa? Jarak antara as tulangan tarik ke serat tekan terluar. Itu D kecil. Oke. Kita cek sekali lagi. Ada yang tahu apa itu C? C kecil? Oke, silakan. Apa itu C kecil? Tinggi garis netral. Ya. Apa itu definisi tinggi garis netral? Tinggi garis netral adalah jarak tekan terluar ke transisi tekan dan tarik. Oke, atau ke sumbu netral, ya. Sumbu netral adalah transisi antara tekan dan tarik. Nah, ini segitiga tekan, ini segitiga tarik, ada garis transisinya, ya, yang dia menyatakan berpindah. Itu disebut garis netral atau sumbu netral, ya. Oke. Kalau B adalah lebar daripada balok, AS adalah luas tulangan, ya.
Baik. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Bahwasanya kita pakai persamaan yang sederhana ya. Bahwasanya nilai epsilon T ini kalau kita pakai perbandingan segitiga ya, bahwasanya epsilon T adalah kalau kita bandingkan ya sama dengan D dikurangi C, segi sisi tegaknya ya, dibagi C dikali 0,003 ya. Jadi C itu mana yang sini ya. Ya, segitiga berseberangan. Ya kan? Segitiga berseberangan ya. Jadi epsilon T dibagi D dikurangi C sama dengan 0,03 dibagi C. Maka kalau kita pindah ruaskan, epsilon T sama dengan D dikurangi C dibagi C ya, C-nya di sini dikali 0,003. Nah, ini kita simpan dulu ya. Dan kita ingat bahwasanya epsilon T yield atau regangan tarik baja mengalami leleh, formulanya adalah FY mutu baja dibagi ES atau modulus elastisitas ya. Ini kita pakai untuk perhitungan selanjutnya. Oke. Kita akan belajar bagaimana menghitung kapasitas momen nominal daripada balok ya. Nah, di sini kita sudah mengenal blok tegangan Whitney. Blok tegangan apa? Whitney. Nah, blok tegangan Whitney adalah salah satu ilmuwan ya yang meneliti balok dengan penelitian laboratorium ya, di mana dia membuat balok seperti ini ya, di mana tinggi efektifnya D ya, kemudian tinggi sentralnya C, B adalah lebar balok, di mana dia bebani balok tersebut proses seperti video tadi. Maka setelah dia olah datanya, ternyata bentuk ya tegangan yang terjadi pada zona tekan adalah seperti ini, parabolik. Apa? Parabolik, tidak beraturan ya, di mana besarnya ya tegangan yang terjadi ya di situ nilainya sebesar Fc prime, sebesar Fc prime ya di sini. Kemudian di sini otomatis kita sulit menghitung luasnya ya, kita sulit menghitung berapa luas daripada blok tegangan dengan kondisi parabolik ini. Maka si Whitney ya mengkonversi banginan parabolik ini ke dalam bentuk persegi ya. Maka tingginya adalah A kecil. Kalau parabolik ini tingginya setinggi C kecil. Jadi dia berubah ya, C kecil menjadi A kecil. Untuk apa? Untuk mengkonversi bangunnya apa? Luas yang tidak beraturan ini menjadi beraturan dan bisa dihitung ya. Dimana di sini A kecil ini disebut dengan apa? Ada yang tahu? Adalah tinggi blok tegangan tekan ekivalen. Tinggi blok tegangan tekan ekivalen yang sudah bisa dihitung luasnya dengan mudah. Kan berbentuk persegi kan? Nah, atau persegi panjang ya, di mana besar gaya yang bekerja adalah sebesar 0,85 Fc prime ya. Kalau di sini kan Fc prime tadi, karena kita sudah mengkonversi dia menjadi persegi, dia menjadi 0,85, tapi rata. Kalau ini Fc prime hanya di puncaknya. Kalau dia kita ratakan, maka dia menjadi 0,85 Fc prime ya. Kemudian di bawah ini kita ada notasi T ya. T adalah besarnya tegangan tarik dari tulangan tarik. Tegangan tarik dari tulangan tarik. Kan bagian bawah kan ketarik. Ya, besarnya tegangan tarik yang terjadi pada tulangan bagian bawah ini atau tulangan tarik adalah rumusnya luas tulangan dikalikan dengan F yield. Luas tulangan dikalikan F yield. Ya. Maka di sini kita dapat melanjutkan perhitungan kapasitas momen balok adalah dengan rumus C ya. Kita dapat menghitung kapasitas balok dengan rumus C. C itu adalah resultan tegangan tekan daripada balok ya. Resultan tegangan tekan daripada balok. Rumusnya adalah 0,85 Fc prime, ini dia, dikali A kecil ya, kemudian dikali B kecil. B kecil adalah lebar balok. 0,85 Fc prime kali A kali B. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam penampang 3 dimensi ya, terlihat A itu posisinya di sini ya.
resultan tinggi tegangan tekan ekivalen A kecil, B itu lebar balok, ya, tingginya adalah 0,85. Ya, panjang, lebar, tinggi 0,85 fc prime kali A kali B. Itulah besarnya resultan tegangan tekan yang terjadi. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung ya kapasitas balok kita? Kapasitas balok dapat diukur adalah dengan mengkalikan resultan tegangan tekan, ya, nilainya adalah 0,85 fc prime kali A kali B. Kita kalikan dengan jarak terhadap apa ini tadi? T besar apa? Resultan tegangan tarik, ya. Jarak dari resultan tegangan tekan ke resultan tegangan tarik. Nah, jadi jaraknya berapa nih? Jaraknya adalah tinggi efektif dikurangi setengah dari tinggi blok tegangan tekan ekivalen, atau D ini kan ini ya, D, ya, dia tuh di sini D dikurangi A/2. Jadi jarak dari sini ke sini adalah tinggi D dikurangi setengah dari A, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara menghitung kapasitas balok? Kapasitas balok dapat diukur dengan C besar dikali Z. Ya, C besar dikali Z. Resultan tegangan tekan balok ya dikali dengan jarak antara resultan tegangan tekan ke tegangan tarik. Ya, jadi atau notasinya Z. Ya. Jadi momen nominal adalah C kali Z atau sebaliknya T dikali Z. Jadi sama, ya. C dikali Z atau T dikali Z. Jadi demikian cara menghitung kapasitas momen nominal dari balok. Kemudian kita sudah lihat tadi, ya, nilai A kecil adalah beta 1 dikali C, ya. Beta 1 itu besarnya adalah 0,85, ya. Beta 1 adalah faktor konversi dari C kecil ke A kecil. C kecil adalah tinggi garis netral, A kecil tinggi blok tekan ekivalen. Dia akan memendek, ya. Maka faktor konversinya adalah beta 1. Untuk Fc prime kecil daripada 24 MPa, maka beta 1-nya 0,85. Kalau Fc prime-nya antara 28 MPa dan 56 MPa, maka beta 1-nya kita pakai rumus ini. 0,85 dikurangi 0,05 dikali Fc prime dikurangi 28 bagi 7. Ya. Kalau Fc prime yang kita pakai lebih besar daripada 56 MPa, maka beta 1-nya berapa? 0,65. Ya. Jadi semua parameter sudah kita ketahui, ya. Mulai dari A kecil, C kecil, D, T, ya. Ya. Nah, di sini sudah kita pelajari. Nah, saya ingin bertanya teman-teman, ya. Boleh ada yang tahu apa itu A kecil? Oke, silakan Mas. A kecil itu adalah notasi dari tinggi blok tegangan ekivalen karya dari Whitney. Oke, tinggi blok tegangan tekan ekivalen dari Whitney, ya. Berarti konversi antara hasil konversi dari grafik distribusi tegangan yang awalnya parabolik, kurva atau parabolik, agar lebih mudah dihitung luasnya atau mudah perumusannya, maka dikonversi jadi bentuk persegi. oke, yang semula C menjadi A kecil, gitu ya. Oke, terima kasih, betul sekali, ya. Nah, di sini setelah A diperoleh, maka momen nominal dapat dihitung, atau kapasitas penampang balok dapat dihitung dengan rumus apa? Momen nominal sama dengan 0,85 Fc prime dikalikan A, tinggi blok tegangan ekivalen, dikali B kecil, ada lebar balok, dikali Z, ya. Z tadi rumusnya apa? D dikurangi A/2, atau Z itu adalah jarak antara resultan tegangan tekan ke resultan tegangan tarik. Jarak antara C dan T, ya. Atau sebaliknya, ada dua rumus. Bisa juga kita pakai rumus yang dari T menuju C, yaitu T itu adalah AS, luas tulangan, dikali FY atau mutu baja, ya, tegangan leleh baja, dikali dengan jaraknya Z juga sama, ya. D dikurangi A/2, ya.
Nah, seperti itu. Nah, di sini nilai A diperoleh dari keseimbangan arah horizontal yang tadi ya, bahwasanya C itu sama dengan T. C sama dengan T, ya. Mau kita pakai rumus C dengan rumus T, nanti hasilnya harus sama, ya. Harus sama. Maka kalau kita pakai prinsip persamaan seperti ini, C sama dengan Z, kalau seandainya kita ingin mengetahui nilai A kecilnya, maka kita tinggal pindah ruaskan saja. Persamaan C adalah ini dia, 0,85 FC prime kali B dikali A. T adalah HS kali FY. Maka kalau kita pengen tahu nilai A, tinggal kita pindahkan 0,85 FC prime kali B ini ke pembagi di ruas bawah. Maka A kecil sama dengan AS kali FY dibagi 0,85 FC prime kali B. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian kita mengenal istilah rho. Rho itu adalah rasio tulangan, ya. Dinyatakan dalam bentuk rho sama dengan AS dibagi BD, ya. AS adalah luas tulangan tarik. B kali D disebut dengan luas efektif. Luas apa? Efektif. Jadi B itu lebar balok, D itu tinggi efektif. Itu makanya disebut luas efektif. Kemudian dalam pengalian kita perlu menambahkan faktor reduksi, ya. Faktor reduksi. Jadi kuat nominal dari satu komponen struktur, baik yang memikul lentur, aksial, geser ataupun puntir, ya, itu dikalikan dengan faktor reduksi yang besarnya kurang dari 1, ya. Nah, di sini dia dalam SEI 2847 2019 digunakan beberapa nilai V atau reduksi, faktor reduksi sebagai berikut. Untuk penampang dominan tarik, V-nya 0,9. Ya. Untuk penampang dominan tekan, ya, V-nya 0,75 untuk tulangan spiral dan 0,65 untuk tulangan non spiral. Kemudian untuk tulangan geser atau puntir, V-nya 0,75. Kemudian untuk tulangan yang menumpu pada beton itu V-nya 0,65. Jadi V ini kita kalikan dengan Mn, itulah kapasitas daripada balok, ya. Nah, mari kita lihat grafik ini. Ini akan membuka mata kita apa itu kondisi tekan, balance, transisi dan dominan tarik, ya. Di sini terlihat kalau epsilon T kita ini 0,002, ini 0,005, ya. Kalau dia kecil daripada 0,002, maka ini dominan tekan. Ya, zonanya dominan tekan. Di mana faktor reduksinya berapa? 0,65. Ya. Kalau seandainya dia pas di 0,002, ya, posisinya di sini. Tegangan epsilon T kita 0,002, maka faktor reduksi juga 0,65, ya, 0,65. Kalau seandainya epsilon T kita berada di antara 0,002 dan 0,005, ya, faktor reduksi kita adalah kita kalikan ke persamaan ini. 0,65 ditambah epsilon T dikurangi 0,002 dikali 250/3. Ya, itu adalah nilai faktor reduksi jika epsilon T kita berada di antara 0,002 dan 0,005. Kalau seandainya epsilon T kita berada di atas 0,005, maka faktor reduksi kita adalah sebesar 0,9, ya, 0,9. Nah, ingat tadi dijelaskan bahwasanya untuk desain penampang balok masih diizinkan terjadi regangan sebesar 0,004. Jadi paling kecil itu 0,004. Kalau enggak harus kita kurangi tulangannya. Harus dikurangi tulangannya. Ya. Nah, itu. Nah, ini ilustrasinya, ya. Ada kondisi tekan, transisi, tarik. Ya. Zona tekan, ya, dia kecil daripada 0,02. Ya. Kalau transisi berada antara 0,02 dan 0,05. Kondisi tarik itu besar daripada 0,005. Oke, ini adalah penjelasan dari tabel yang tadi, ya. Baik, kita lihat contoh soal. Nah, kira-kira tadi adalah teori pengantarnya. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah
Kalau ada case atau kasus, yang pertama kita harus hitung dulu tuh berapa momen ultimate. Kalau dia seperti magtek, berarti kita perlu tahu berapa momen maksimum yang terjadi pada penambang balok. Ya, setelah kita tahu momen ultimate-nya berapa atau momen yang terjadi pada penambang balok, baru kita menghitung VMN. Ya, atau kapasitas daripada balok. Rumusnya apa? Yang pertama adalah kita hitung A kecil terlebih dahulu. Ya, kita hitung A kecil terlebih dahulu. Ya. A kecil rumusnya apa tadi? AS kali FY dibagi 0,85 FC prime kali B, ya. Nah, kalau kita dapat nilai A, maka otomatis kita dapat nilai C, ya. Nilai C juga bisa kita dapatkan. Nah, nilai A tadi apa? Nilai A sama dengan beta 1 dikali C. Beta 1 kali C. Kalau C apa? C sama dengan A dibagi beta 1. Iya kan? Nah, kebalikannya aja, ya. Kemudian setelah dapat nilai C, maka kita periksa epsilon T dan nilai V, ya. Oke, saya ingin refresh sedikit, ya. Rho apa tadi? Siapa yang bisa jawab apa itu rho? Rho adalah rasio tulangan dan rasio tulangan itu adalah perbandingan luas tulangan dibagi luas efektif. Oke, saya minta tolong diulangi yang lebih keras suaranya. Rho itu apa? Rho itu adalah rasio tulangan dan rasio tulangan itu adalah perbandingan luas tulangan dibagi luas efektif. Luas efektif. Baik, betul sekali, ya. Maka di sini nanti kita perlu memeriksa apakah nilai dari rho yang kita hitung itu apakah dia berada di antara rho min dan rho max atau tidak. Nah, ini perlu kita lakukan pengecekan. Ya, tapi terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai V, ya, kita harus menghitung nilai epsilon T terlebih dahulu. Ya, kita sudah tahu tadi epsilon T adalah D dikurangi C per C dikali 0,003. Ya, maka dari hasil itu kita bisa menentukan nilai V nanti, ya. Nah, di sini kita perlu tahu nih, ya, rho itu tidak boleh lebih daripada rho max, tidak boleh lebih kecil daripada rho min. Nah, rho minnya berapa sih? Rho min adalah 1,4 dibagi F yield, ya. Untuk FC yang kecil dari 30 MPa. Kalau FC yang besar daripada 30 MPa, FC prime-nya, maka rho minnya adalah 0,25 akar FC prime dibagi FY. Nah, ini adalah besar rho min. Kemudian rho max-nya gimana? Rho max-nya adalah 0,625 dari rho balance, ya. Atau 0,714 dari rho balance, ya. Kalau seandainya epsilon T-nya 0,05, ini rumusnya. Kalau dia 0,004, ini rumusnya, ya. Kira-kira seperti itu. Setelah itu kita hitung nilai VMN, ya. VMN rumusnya apa tadi? Ya, V dikali AS kali FY dikali D dikurangi A per 2. Ini rumus TZ, ya. T kali Z, ya. Nah, jika momen nominal VMN lebih besar daripada MU, maka penampang mencukupi. Berarti balok kita kuat. Balok kita apa? Kuat. Oke, kita lanjut ke contoh ini, ya. Contoh 2 ini lebih sederhana, teman-teman, ya. Tentukan besarnya kuat momen rencana atau VMN dengan FC prime 20 MPa, FY 400 MPa, ya. Untuk balok ini, di mana balok ini tinggi efektifnya berapa? 550 mili. Lebarnya berapa? 300 mili. Dipasang 3 buah tulangan. Kita nanti waktu magang contohnya disuruh ngecek aman nggak balok ini, ya. Baloknya 3D29. Nah, kita akan lihat, ya. Nah, langkah pertama tadi apa? Kita menghitung nilai A kecil. A kecil rumusnya apa? AS dikali FY dibagi 0,85 FC prime dikali B. Ya. AS-nya berapa? 3 kali D29 itu sebesar 1981, ya, milimeter persegi. F yield-nya berapa? 400. Kita bagi 0,85, FC prime-nya berapa? 20, ya. B-nya berapa? 300, ya. Maka didapat nilai tinggi blok tegangan tekan ekivalennya sebesar 155,42 mm. Kemudian dengan mudahnya kita dapat menghitung nilai C kecil. Ya, C kecil apa rumusnya tadi? A kecil dibagi beta 1. Ya, tinggal kita balik. Karena A kecil adalah beta 1 kali C tadi kan.
Maka kalau kita ingin tahu nilai C adalah A kecil dibagi beta 1. Beta 1 karena FC prime kita kecil daripada 20 MPa, nilai beta 1-nya berapa? 0,85. Maka A kecil sudah kita ketahui 155,42 dibagi 0,85, maka didapat nilai C kecil sebesar 182,85 mm. Kemudian kita lihat di sini ya nilai C per dt untuk menentukan nilai faktor reduksinya ya. Nah, maka kita perlu menghitung nilai C per dt ya. C kita adalah 182,85 ya. Ini dia. Dibagi 550. 550 itu apa? Tinggi efektif. Ya. Maka didapat nilai C per dt-nya adalah 0,3324 ya. Nah, ini lebih kecil daripada 0,375, maka epsilon T kita adalah 0,9 ya. Nah, ini berarti terkendali tarik ya. Dia berada pada tension control atau terkendali tarik, maka V-nya 0,9 ya. Maka dengan mudahnya kita dapat menghitung MN. MN rumusnya apa? AS kali FY dikali D dikurangi A per 2. AS kita tadi berapa? 1981,6. FY berapa? 400 ya. Tinggi efektif berapa? 550. A kecil berapa? 155 ya. Bagi 2 ya, dibagi 2. Maka didapat VMN-nya berapa? Sebesar 374.355.945,6 Newton milimeter. Nah, kalau kita konversi ke dalam kilonewton meter, maka didapat nilainya berapa? 374,35 kilonewton meter. Maka jangan lupa kalau untuk kapasitas penampang balok kita harus kalikan dengan faktor reduksi atau V. V besarnya adalah 0,9, maka kita kalikan 0,9 dikali nilai 374,35 kN meter, maka didapat nilai VMN sebesar 336,91 kN meter. Nah, kira-kira seperti ini bahwasanya jangan sampai momen ultimate yang bekerja pada balok itu lebih besar daripada nilai ini, ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman semuanya? Jika tidak, saya ingin menanyakan beberapa parameter lagi kepada mahasiswa. Saya ingin bertanya, di rumus kita tahu bahwasanya kapasitas harus lebih besar daripada gaya yang bekerja, ya toh? Nah, ada notasi VMN, ya. Apa itu VMN? Oke, silakan. VMN adalah momen nominal atau kapasitas lentur balok. Kapasitas lentur balok, iya lanjutkan. Kapasitas lentur balok adalah kapasitas balok dalam menahan beban lentur. Oke, dalam menahan momen lentur, ya. Yang kedua MU. MU itu apa? Oke, silakan. MU itu atau sebelum momen ultimate itu gaya dalam maksimum yang bekerja dalam penampang balok. Oke, berarti intinya dapat kita simpulkan bahwasanya VMN atau kapasitas penampang balok itu harus lebih besar daripada MU atau gaya momen yang terjadi pada balok tersebut, atau istilahnya adalah kapasitas harus lebih besar daripada beban. Ya, bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan teman-teman? Semua bisa memahami kan? Oke, baik, jika sudah dipahami, perkuliahan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Harap mengerjakan tugas dan selalu berlatih di rumah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini kami buat. Semoga dapat memenuhi persyaratan sebagai sertifikasi dosen yang menunjang karir kami ke depannya. Terima kasih banyak. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.